Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di podcast KBP bersama saya Yustia. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi pada kehamilan. Seperti kita tahu bahwa hipertensi ini masih menjadi masalah yang utama. Apalagi hipertensi dalam kehamilan ini bisa menyebabkan kematian kepada ibu. Nah, bersama narasumber kita pada siang hari ini ada Dr. Adi Bakti Ginanjar, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, beliau ini adalah salah satu dokter obgyn yang berada di rumah sakit kami, Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Oke, dokter, halo, selamat siang, dok. Halo, siang. Oke, apa kabarnya, dok? Gimana kabarnya? Good, oke. Iya, harus bagus. Oh, harus bagus baik, ya, harus alhamdulillah. baik. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dok ya. Iya, dok. Oke, seperti tema podcast kita pada siang hari ini, kita mau bahas mengenai hipertensi nih, dok. Nah, sebenarnya hipertensi pada kehamilan itu apa, dok? Hipertensi, waduh. Kalau di luar sana namanya hipertensi kan banyak kita dengar ya. Hipertensi itu dari ibu-ibu, dari mana kan pasti kita tahu hipertensi. Nah, hipertensi artinya suatu tekanan darah yang tinggi. Betul. Nah, yang karena kita bicara tentang kehamilan berarti tekanan tinggi saat kehamilan. Hamil, ya. Nah, di situ yang membedakannya tuh kadang-kadang ada beberapa hal pembeda di sana. Kan pernah lihat nggak nenek-nenek hipertensi juga kan? Iya, betul ya, dok ya. Itu kan nggak hamil kan? Ya? Hamil. Disebut hipertensi kehamilan nggak? Bukan. Ya enggak, karena nggak hamil kan kayak gitu. Iya, betul ya, dok ya. Jadi kalau hipertensi dalam kehamilan, pertamanya dia harus hamil dulu. Nah, terus terjadi suatu hipertensi dalam kehamilan gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia sudah nggak hamil, hilang tuh hipertensinya. Jadi cuman khusus pada ibu hamil. Jadi misalnya nenek-nenek yang tadi tuh yang saya cerita tuh, dia tadinya ada hipertensi, terus dia hamil, tensi lagi makin tinggi lagi, setelah hamil dia tetap tinggi. Nah, hipertensinya itu sudah kronis tuh, karena udah dari zaman sebelum hamil udah jadi gitu, udah jadi hipertensi. Tapi ada orang juga yang tadinya dia nggak ada hipertensi, nggak pernah tensinya sampai tinggi. Nah, hamillah si wanita tersebut, setelah hamil baru tahu-tahu tinggi. Bisa Nah, hipertensi itu juga makanya ya? disebut hipertensi dalam kehamilan. Berarti setelah udah nggak hamil hilang lagi hipertensinya, dok. ya, Nah, untuk jenis-jenis hipertensi itu sendiri, dok, ada hipertensi apa aja, dok? Macam-macam. Kalau secara teori ada hipertensi yang ringan ya, ada yang berat, apalagi yang sampai penyakit yang diperberat karena kayak tadi nenek-nenek tadi tuh saya cerita bahwa tadinya ada hipertensi, ada terjadi suatu preeklamsi, nah jadi perberat lagi sama hipertensi yang sudah dari sebelumnya. Secara teori seperti itu, tapi memang kalau kita bagi-baginya ya kita secara gampangnya kita lihat dari tensinya aja. Kan kadang-kadang sekarang di rumah juga ada kan, iya, pada punya tensi kan, iya. Jadi ibu-ibu hamil tuh kalau misalnya punya di rumah tensi, setidaknya kita dia punya patokan. Oh, berapa nih tensinya nih? Oh, kalau misalnya dia 140, nah gitu kita masih nganggap 140 per 90 gitu, kita masih nganggap itu hipertensi ringan atau hipertensi dalam kehamilan yang gestasional atau hal yang biasa aja. Tapi begitu sampai 160 per 100 ke atas itu, nah itu yang berat. Segampang itu sih sebenarnya. Jadi ibu hamil boleh tensi sendiri di rumah, pakai tensi digital atau apa, atau juga di bidan kan boleh nanya, ibu bidan tensi berapa nih, kayak gitu. Berarti kalau di bawah 140 itu masih normal ya, dok ya? Masih dikatakan normal hipertensi aja. berarti di atas 140 per 90 Betul, ya, dok? kan kadang orang capek naik tensi kan, ya kayak kamu ya, sama suami kesel kan, tensi naik kan, Jadi marah-marah itu ya? Marah-marah. Apalagi akhir bulan kayak, dok? Iya, darting namanya. Betul. Itu namanya disebut darting. Darah tinggi ya, dok. Memang orang familiarnya mungkin dengan istilah darah tinggi ya, dok. Iya. Oke. Gimana sih, dok, cara deteksi dini agar ibu hamil itu tahu gitu, dok, tidak hipertensi gitu? Ada cara pendeteksian dini dulu gak, dok, biar tidak terjadi hipertensi nanti pas hamil? Deteksi dini, nah hipertensi dalam kehamilan itu suatu teori yang masih diperdebatkan karena dia itu dipengaruhi oleh kondisi dari plasenta itu sendiri, perlekatan dari plasenta
ada ya teorinya gitu deh yang bisa menyebabkan dia hipertensi. Jadi untuk pelepasan dini itu agak sulit tuh. Ya kita bisa juga hanya kita bisa melakukan pencegahan. Karena memang hipertensi itu kita bisa mencegahnya gini, dari hipertensi ringan jangan sampai terjadi berat. Berat sampai terjadi suatu kejang pada kehamilan. Tapi kalau deteksi dini mungkin kita agak kesulitan di sana karena kadang-kadang kita nyebutnya nih sebagai suatu teori yang tidak bisa dijelaskan. Kayak gitu. Karena secara teori bisa kayak gini, pada orang tertentu bisa terjadi, yang kedua bisa tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau pendeteksian ya agak susah gitu. ya dok? Agak sulit memang. Bisa kadang-kadang normal itu tahu tinggi. Yang kita prediksi wah ini mah nggak akan tinggi, ternyata tinggi juga tuh. Nah biasanya kalau hipertensi dalam kehamilan dok, lebih banyak itu terjadi pada usia kehamilan berapa minggu dok? Atau trimester berapa banyaknya? Banyaknya ya kita ngelihat dulu. Jadi prinsipnya itu apapun deh penyakit pada orang kehamilan tuh kita ngeliatnya di trimester kedua. Biasanya ya dok. Kurang lebih tuh 5 bulan sesudahnya terjadi hipertensi dalam kehamilan tuh kan. Nah itulah yang tadi saya bilang nenek-nenek hamil nih. Nah berarti sebelum darah tinggi aja dia udah darting kan. Itu bukan nenek-nenek deh, jangan nenek-nenek dong ya. Usia yang sudah relatif tua deh ya, cukup tua untuk seorang ibu untuk hamil. Itu khususnya di atas 35. Itu biasanya kan udah mulai ada hipertensi tuh di situ tuh. Nah, kalau di situ kita menyebabkan yang tadi hipertensi kronis diperberat lagi hipertensi kehamilan. Tapi kalau hipertensi kehamilan sendiri itu patokannya dari 20 minggu ke atas ya, dok ya. Kadang-kadang tapi itu yang early, itu yang awal. Kadang-kadang ada juga yang late atau yang bersifat lanjut. Biasanya pas sudah 9 bulan kali gitu ya. Jadi dok kadang-kadang saya biasa-biasa aja nih gitu ya. Terus pas saat dia mau lahiran atau baru masuk ya 8 bulan ke atas kok tahu-tahu darah tinggi. Nah, itu yang terjadi fasenya agak lambat. Gitu. Jadi kadang-kadang ibu kayak gitu. Jadi baik-baik aja terus tahu datang-datang bingung. Bu bidan kenapa jadi darah tinggi gitu ya dok. Ya, gitu. Nah, hipertensi itu sendiri sebenarnya berpengaruh nggak sih dok kepada kesehatan ibu maupun kesehatan janinnya? Oh jelas ya, yang paling kita khawatirkan pertama kan kalau jadi prinsip bidan gitu ya, kesehatan kandungan itu kan harus dua, yaitu keselamatan ibu, keselamatan janin itu harus dilihat kan. Nah yang pertama adalah kita tahu dulu nih, ini kira-kira nih bahaya nggak nih kan gitu kan, bayinya kemana nih? Pertanyaannya kan seperti kesarek sana ya. Kalau misalnya pertama adalah ke ibunya sendiri kan, hipertensi kehamilan bisa menyebabkan yang paling parah itu suatu eklamsi atau kejang tuh, wah tiba-tiba kejang kayak gitu. Dan bukan cuma seperti itu aja, kadang-kadang diperberat lagi, kadang-kadang di situ ada gangguan hati, ada gangguan ginjal, ada gangguan sel-sel lain, sel elektrolit disebutnya gitu, yang menyebabkan kadang-kadang ibunya sendiri keadaannya jadi parah ya. Semakin parah ya dok gara-gara kalau darah kamu tinggi. pernah lihat aja atau pernah dengar saudara gitu ya punya darah tinggi tuh sampai masuk ICU atau apa, itu kan aduh nggak enak banget gara-gara hanya tensi tinggi yang kita nggak bisa deteksi gitu, tahu-tahu seperti itu ya kan. Jadi membahayakan buat ibu. Bahkan hipertensi itu menjadi suatu penyebab kematian yang besar ya dok ya? Iya betul. Perdarahan nomor 1, hipertensi kehamilan itu nomor 2. Jadi di mana-mana itu penyebabnya yang paling sering itu khusus ibu. Itu makanya kita di podcast ini kan kita hipertensi dalam kehamilan ya, secara basic biar pada tahu lah gitu ya. Kadang-kadang orang santai gitu, aduh tensi segini doang ya. Tapi itu justru suatu hal yang kita harus sangat aware. Iya, gitu. betul. Makanya tadi saya bilang kita harus mencegah jangan sampai ini jadi suatu yang berat. Nah, apalagi yang berat sampai ke perburukan, sampai kejang dan segala macam itu ke depan. Ke anaknya juga sama. Nah, kalau untuk bayinya gimana dok? Iya, jadi kan tensi nih. Kamu ibaratnya gini ya. Nih ada selang nih. Saya selalu ngasih tahu gitu ya. Ini ada selang nih. Nah, selang biasa. Selang itu kita anggap sebagai pembuluh darah. Pembuluh darah pada orang-orang yang hipertensi itu dia akan lebih kayak ditekan gitu. Jadi yang khawatir terhadap suatu hipertensi yang meningkat, pernah lihat orang stroke nggak? Iya betul. Tahu gitu kan, itu kan kayak gitu. Jadi salah satunya itu disebabkan oleh sumbatan dari penyempitan dari pembuluh darah seperti itu, dan juga gangguan-gangguan dari pembukaan darah itu sendiri itu juga ngaruh ke bayi. Jadi kadang-kadang dengan tensi tinggi tidak terkendali,
darah itu kan butuh aliran oksigen tuh udara oksigennya dari ibu ke janinnya tuh melalui tali pusat dan juga di plasentanya itu sendiri ya. Dari hipertensi oksigenasi kurang, bayi juga gitu. Nah, makanya kita kadang-kadang pada hipertensi dalam kehamilan salah satu pencegahannya kita kasih sebagai asam salisilat bahasa ininya, yaitu sebagai pengencer darah tuh biar aliran darahnya tuh ngalir tuh dari janin ke dari ibu ke janinnya. Iya kayak gitu. Berarti bisa terhambat juga pertumbuhan janinnya, Dok? Ya, jelas dengan adanya dia kekurangan oksigen, kekurangan gizi bayinya juga kan, jadi lama-lama babynya jadi khawatir kecil gitu kan. Apalagi kalau sampai terjadi suatu kegawatan. Kadang-kadang kita harus berhadapan yang repotnya ya, karena ibunya keadaannya sudah nggak enak gitu ya untuk dipertahankan, kita harus lahirin bayi-bayi prematur. Oh gitu, iya Dok ya. Karena pada prinsipnya kalau orang lahiran pada preeklamsi khususnya yang berat adalah percepat terminasi atau pengakhiran dari kehamilan. Iya, itu dilema tuh kadang kita mau dilahirin. Ya semua orang kan pengen ya lahir kan 9 bulan dong, masa sih gitu. Tapi ternyata kalau misalnya nggak bisa gimana? Umur 8 bulan kita harus keluarin bayi, ke bayinya ke prematuritas. Jadi segitu banyak kayak mata rantai dari hipertensi itu ya, dari hipertensi. Karena awal dari itu jadi sana kemari gitu. Oke. Untuk biasanya faktor resiko ibu hamil yang bakal terkena hipertensi itu ada nggak, Dok? Kayak misalkan atau usia terlalu muda atau terlalu tua gitu, Dok? Jadi prinsipnya saya cuma kasih tahu yang basic-basicnya lah ya. Iya, Dok. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa dia itu kayak terjadi pada presentasi yang pertama, yang kedua presentasi penempelan plasenta yang pertama. Artinya apa nih? Misalnya dia primi anak pertama, anak pertama nih itu biasanya resiko tinggi tuh dari suatu hipertensi dalam kehamilan. Atau nikah kedua, tapi dari si bapak iya teh anak pertama, anak pertama gitu. Nah, anak pertama dari suami kedua, itu juga ngaruh kan. Iya. Nikah 3 kali, suaminya beda lagi, beresiko lagi, gitu ngerti? Ya. Nah itu jadi mau ini yang pertama itu yang repot ya. Yang kedua adalah yang tadi terlalu muda. Tapi kalau misalnya terlalu tua kan memang karena mungkin dia sudah ada faktor lain ya yang bisa membuat dia seperti itu. Nah, yang terus juga ada misalnya jadi kan tadi primary dari penempelan plasenta. Yang kedua juga lebar dari plasenta itu sendiri. Misalnya pada gemeli, pada bayi-bayi kembar juga bisa risiko terhadap hipertensi karena plasenta dia kan lebih lebar. Lebih lebar betul. Itu juga ngaruh. Jadi kadang-kadang kembar disertai dengan darah tinggi kayak gitu deh. Jadi memang banyak yang buat kayak gitu pada usia-usia di atas 40 tahun. Lebih beresiko lagi ya, Dok ya? Iya, jelas. Jadi secara gimana ya? Secara awalnya aja sudah ada resiko gitu. Di atas 35 tuh awalnya aja udah resiko nih. Ya? Nggak usah hamil juga beresiko dong. Kamu umur berapa? 29. Masih muda kayaknya. Nah kalau saya kan udah di atas 40-an kan, udah mau ini. Karena kan ibu hamil kan di atas 35 tuh. Nanti deh kamu udah melewati masa-masa di atas 35 tuh, kamu udah mulai ngerasain tuh, maaf aja ya. Udah mulai jalan aja capek gitu kan, udah mulai tensinya pada naik. Gitu, banyak keluhan. Padahal nggak hamil tuh. Nah, satu saat kamu hamil, nah gitu juga. Makanya di dunia kita, di dunia kebidanan tuh kalau di atas 35 tahun termasuk risiko tinggi. Jadi bukan nggak ada risiko nih, enggak. Jadi dari umur udah kelihatan ada suatu risiko di sana. Walaupun gitu. tidak semuanya kadang hipertensi ya, Dok ya? Ya enggak lah, gitu. Oke. Terus Dok, sebenarnya kalau hipertensi itu dari pola makan, Dok, kan suka banyak ya di luar sana karena terlalu banyak makan yang gurih-gurih atau terlalu asin. Itu berpengaruh nggak, Dok, sebenarnya terhadap hipertensi pada kehamilan ini? Secara langsung enggak, tapi memang dari penanganan dari hipertensi itu sendiri, kita tuh diet rendah garam, kita mengurangi konsumsi dari elektrolit atau garam itu sendiri supaya tidak jadi suatu hipertensi. Seperti itu sih. Kalau yang lain sih enggak sebenarnya. Bukan faktor utama berarti ya, Dok, makan yang gurih-gurih gitu? Gurih enggak, cuma yang asin-asinnya memang iya. Jadi karena misalnya nih, pasti
kita akan mengedukasi ya udah turunin garam-garamnya Bu kayak gitu. Karena ngaruh tuh. Iya. Tetap ada edukasinya ya Dok betul, ya. Betul. Terus kalau misalkan istirahat, ya kan kadang-kadang itu ya pola istirahat yang kurang gitu ya Dok. Kurang istirahat. Jadi kurang istirahat itu kadang antara dua nih, misalnya datang ke tempat kesehatan dia belum istirahat, ujug-ujug langsung dicek tensi atau naik, itu kan juga agak repot tuh. Yeah. Kadang-kadang orang baru turun dari angkot atau dari kendaraan langsung tensi ini langsung naik tuh. Nah, dia harus istirahat dulu sebelum ditensi itu. Jadi begitu misalnya sampai ke bidan nih, ke bidan Justia, jangan langsung ditensi karena pasti bakal tinggi ya Dok ya. Duduk dulu, diam dulu, istirahat tenang dulu baru tensi. Itu kecuali emang dia sampai capek atau apa ya oke lah kayak gitu. Berarti kalau misalkan hipertensi nih Dok, hamil anak pertama misalkan dia hipertensi Dok dalam kehamilan. Nah, untuk kehamilan selanjutnya apa akan tetap berulang Dok hipertensi ini? Lebih berkurang. Resikonya lebih berkurang dibanding anak pertama. Oh gitu. Karena yang tadi faktor yang tadi bahwa biasa terjadi justru pada anak pertama. Anak kedua malah tidak terlalu. Tapi kita lihat dulu nih, dulunya sampai separah apa sih tensinya gitu. Kalau dulunya sampai terjadi suatu kejang, eklampsi, parah juga nih. Itu kita sudah mulai aware tuh. Hati-hati tuh terhadap kejadian yang berulang. Tapi secara umumnya yang sering kita lihat tuh memang secara teori juga gitu. Dia awalnya anak pertama memang iya, anak kedua lebih landai dia resikonya gitu. Gitu ya Dok. Berarti kalau hipertensi itu dibilang hipertensi dalam kehamilan, menilainya tuh hanya dari tensi ya Dok? Tensi aja. Kecuali mungkin ada komplikasi yang lainnya Dok. Dulu kan jadi teori berubah ya berdasarkan waktu dan berdasarkan kebutuhan, dan jadi awalnya tuh tensi terus ini kan bengkak kaki, bengkak nih, kaki saya bengkak nih kayak gitu, itu dipakai patokan. Lama-lama tidak itu jadi patokan. Nah, jadi bisa aja tensinya tinggi tapi nggak ada bengkak gitu, atau bisa aja bengkak tapi nggak ada tensi tinggi, ya kan? Iya betul. Ya, yang kedua pemeriksaan protein, biasanya protein di urinnya. Biasanya ada di puskesmas, di bidan periksa. Tadinya dipakai sebagai suatu tolak ukur harus ada lah gitu protein positif negatif. Nah sekarang itu sebagai penunjang aja, tidak sebagai utama. Jadi tetap di tensinya. Jadi walaupun misalnya nih tensi 160 deh tinggi banget gitu ya, tapi tetap protein negatif kita tetap nganggap ini suatu hipertensi yang berat kayak gitu. Ada gejala-gejala awal nggak sih Dok yang kira-kira kayaknya aku mulai tensinya tinggi nih, ada gejala awal nggak yang ditimbulkan atau dirasakan pada ibu hamil itu sendiri Dok, agar lebih aware gitu sama kehamilannya? Gejala-gejala yang dirasakan awalnya kita itu kan ada gejala. Kalau cuma tensi aja sih paling pusing ya, yang paling kelihatan ya, pusing. Tapi yang harus kita perhatikan bukan cuma pusingnya, pusingnya iya, nyari ulang nanti iya, sama pandangannya agak kabur. Agak kabur biasanya. Kadang-kadang kita kan tidak pernah periksa, tahu-tahu ada gejala kayak gitu tuh, 3 itu hal yang kita khawatirkan terjadi suatu kejang gitu menuju ke sana tuh. Oke, kadang-kadang kita suka menemukan lah kecolongan nih, mungkin bukan kecolongan juga ya, datang dengan keadaan sudah kejang gitu, padahal keadaannya sebelumnya sudah ada gejala tersebut, ada perburukan tersebut. Tapi kalau gejala hipertensi sendiri itu biasanya seperti itu, pusing yang dasarnya ya Dok ya. Ya karena kan yang tadi saya bilang yang kayak si selang tadi itu berasa kayak pembuluh darah tuh kayak ini ya, kayak menyempit gitu ya Dok. Gitu. Dan juga kan kalau tensi sampai tinggi bukan cuma resiko terhadap kejang aja, stroke juga kan ngaruh. Kedepannya berarti ya Dok ya, resiko kedepannya juga. Kedepannya juga saat hamil juga sama. Kadang-kadang saya pernah nemuin tuh preeklamsi nggak sampai kejang atau apa, tapi stroke perdarahan di kepala, otaknya kan kayak gitu. Kan, waduh, ternyata emang kemana-mana nih hipertensi itu, bukan cuma di situ aja. Gitu sih. Terus biasanya Dok, kalau untuk pasien yang hipertensi itu sendiri Dok, bisa lahir normal kah atau harus operasi? Nah, biasanya itu kan pertanyaannya adalah batas mana kita bisa normal dan batas mana kita harus operasi gitu Dok. Nah, kepada yang ringan itu masih bisa dicoba normal. Jadi misalnya 140/90. Tadi kan Bu punya tensi nggak Bapak 14 bulan nih ya.
itu kita masih coba normal. Bahkan misalnya nih preeklamsi berat pun kita bedakan lagi nih. Normal itu kan asumsi orang itu nganggapnya normal ngedeng gitu. Lahir gitu. Itu normal. Oke. Iya betul. Nah, bedakan lagi antara per vagina, lahir lewat vagina atau lahir lewat perut. Itu bedakan lagi. Jadi bisa lewat per vagina atau lewat vagina lahiran, walaupun tensi tinggi, dengan catatan satu, ibunya nggak boleh ngeden. Dapatkan di sana. Ya, itulah, iya dong. Iya, Itulah, betul. jadi tetap bisa dicobakan lahir lewat vagina, bukan normal tapi dicoba untuk persalinan lewat vagina dengan partus buatan. Partus buatan itu seperti forceps, itu ditarik tuh biasanya dokter. Walaupun udah lama tidak dilakukan itu karena metodenya traumatik gitu, traumatik ke babynya. Yang kedua vakum, tapi vakum mungkin pernah dengar ya kata-kata vakumnya disedot gitu ya. Itu ibunya tetap masih ngeden tuh gitu. Jadi tetap masih ada tenaga ibu untuk ngeden. Nah, sementara pada preeklamsi berat, mencegah eklamsi itu ibunya nggak boleh ngeden. Oh, itu dramatis sekali gitu. Tapi ada syarat-syarat tertentu, persalinan buatan dengan alat tadi bisa dilakukan apa enggak. Jadi kalau kira-kira beresiko lebih tinggi untuk ke arah persalinan buatan, misalnya nih kita mau coba forceps nih, tapi palanya masih tinggi, jangkau masih aja jauh. susah ya, mau gimana cara forcepsnya, yang ada traumatik kemana-mana, itu kan lebih beresiko untuk lagi. Ya trauma jalan lahir, robekan jalan lahir lebih besar. Kita tidak ingin menambah komplikasi. Makanya ada solusi yang ketiga, yaitu operasi sesar. Tapi tadi saya bilang ya, tidak semuanya dioperasi. Ya, hipertensi itu harus dioperasi saja. Jadi ada kategori tertentu yang gini, oke. Dan juga biasanya dokter punya pertimbangan nih, yang ini bisa dioperasi, ini enggak, ini harus dioperasi, ini mungkin masih bisa dicoba normal. Misalnya deh, datang ke rumah sakit tuh mukanya udah 10 nih, udah di depan. Ini mau gimana nih? Iya. Itu kan mungkin ya sehari-hari pasti ketemu kan, kayak gitu di dunia kebidanan gitu, baik dokter baik bidan, mau diapain nih dok? Pasti pertanyaan yang agak bingung kalau pakai teori terus. Iya. Ini nggak bisa nih gitu. Tapi kan disitulah kenapa? Oke, kita ada namanya, kita coba dulu partus buatan per vagina tadi. Jadi nggak melulu harus operasi sesar juga ya dok? Melihat kondisinya. Iya, lihat situasinya. Tapi kita lihat untung rugi dalam melakukan suatu pilihan. Jadi bidan dan dokter di dunia tenaga medis di bagian itu harus bisa melakukan justifikasi penilaian secara yang benar gitu. Ini kira-kira bisanya amannya seperti ini amannya seperti ini, kayak gitu. Kadang-kadang kita yang harusnya begini, kita begini gitu. Itu kenyataan sehari-hari. Jadi pentingnya memang konsul ya dok ya, periksa selama kehamilan ke pelayanan kesehatan maupun ke bidan ataupun ke dokter ya dok. Ya kan minimal kan kalau ke pelayanan kesehatan tuh 4 kali ya. 1 kali semester 1, yang kedua semester 2, yang 2 kali lagi di semester 3, kan 4 kali itu wajib tuh itu teh. Dan nggak melulu harus USG sih sebenarnya kan. Kan sekarang orang mikir harus USG ya dok. Jangan kayak gitu. Sebenarnya kan posyandu juga udah ada ya dok. Udah ada, Puskesmas sudah ada, TNC semua orang sampai punya ya dok. Ada, iya kayak kita di Bogor sampai ke Jawa Singo semua pasti masa tensi nggak punya. Iya. Gitu dong. Nah, makanya kan bisa ditensi. Apa yang tadi deteksi kita dari hipertensi kehamilan saat 20 minggu tadi. Ada nggak nih kayak gitu. Sering-sering kontrol ke puskesmasnya, ke bidannya. Butuh kita bisa preventif. Betul. Kita kasih antioksidan pas pertama untuk mencegahnya, kan kita kayak gitu bisa. Soalnya kan pasti masih banyak di luar sana ibu-ibu yang enggan gitu dok ke fasilitas jadi kesehatan. jangan saya mau USG gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak kalau periksa ke bidan jadi kayak harus USG gitu kan? Nggak harus juga, ya kan? Kayak harus ke dokter harus nggak gitu juga. Tapi pendeteksian dininya itu yang penting, anamnesis yang penting, ngobrol nih, kayak kita ngobrol nih, kita bisa tahu penyakit kamu apa gitu kan, gara-gara kita ngobrol ya kan. Padahal saya nggak megang alat kayak gitu. Dengan kita ngobrol, ibu gimana bu?
apakah faktor resiko yang ada di ibu ini kita bisa nilai gitu. Nggak mulu terus kayak walah mau siapaan gitu. Gitu dok. Berarti kan ibu hamil juga aman ya dok sebenarnya minum obat anti hipertensi ya. Soalnya pasti masih banyak ibu-ibu tuh takut minum obat, takut malah makin tinggi, takut membahayakan janin gitu dok. Ya kan ada jadi kan obat itu ada kategori A, B, C, D gitu kan. Pasti kan dipilihkan yang A dan B dong. Kalau diperlukan akan sangat aman ya. Udah kalau diperlukan boleh diberikan. Kan nggak mungkin kita pilihnya yang C dan D gitu. Nanti ya. Iya. Jadi kita misalnya ini ibunya menyusui nih, pasti kan kita ada pilihan obat yang ini jangan pada ibu menyusui, ini nggak bisa kayak gitu kan. Dicarikan yang terbaik, aman, yang aman gitu, yang masuk kategorinya di B lah minimal kayak gitu. Yang penting dikonsultasikan ya dok ya. Betul. Dan saya rasa bidan juga bisa. Iya, bidan gitu. juga bisa. Kalau semua ke dokter ujung tombaknya agak susah. Nanti tombaknya cuma satu, ya kan? Nah, tapi kita buatnya itu banyak. Peran serta bidan harus dipakai juga. Iya, jadi kita bisa mengedukasi dari bidannya, bahkan dari keluarga sendiri. Betul. Ya kan? Kan banyak tuh. Iya. Keluarga kita ini kan aplikasi TikTok kan. Nah, warga TikTok sekarang udah banyak dong. Kan? Iya. Sekarang sumbernya TikTok kebanyakan. Sehingga tap. Udah lu tap belum? Iya betul, tap layar ya. Tap layar. Ini tap layar yang banyak. Ini kan kayak gitu, maksudnya dengan adanya ini kayak kita ini podcast, TikTok kan tujuannya edukasi. Mengedukasi betul ya kan? sekali. Bukannya tanpa teori ngomong gitu kan. Iya, itu kan gunanya itu. Tapi kan harus diarahkan dengan yang benar kayak gimana. Gitu. Jadi semua sumber pengetahuan pasti bisa dari mana aja. Tapi harus terarah. Iya, apalagi zaman sekarang ya dok ya. Gitu, apalagi zaman sekarang dan apalagi dokter itu tidak banyak. Iya. Iya dong. Banyakan dokter atau banyakan bidan? Banyakan bidan kan? Betul, bidan dok. Ngobrol pakai ke bidannya, sering ngobrol edukasi ke bidannya, ini gimana bu bidan? Gitu. Saya sangat menghargai sekali. Kalau misalnya, bidannya udah memberikan masukan edukasi, nih ke pasiennya. gitu. Iya dong. Ibaratnya rumah kita di Dramaga kan. Bidannya kan mungkin rumahnya di Ciherang, kan dekat. Iya. Nah, bisa kan sering ke sana. Coba dokter mungkin rumahnya lebih jauh lagi. Kan nggak perlu harus ketemu dokternya. Dengan adanya sering ngobrol ke bidannya tentang edukasi tingkat resiko-resiko tentang hipertensi kehamilan itu kan lebih cepat nyampainya. Betul. Itu apalagi biasanya bidan saudaranya, ya kan? Kalau kita di Bogor biasanya satu kampung itu masih saudaraan tuh. Iya, banyak banget saking banyaknya tuh. Ngobrol sama saudara itu lebih enak ngobrolnya. Iya, lebih leluasa kali gitu. Jadi bisa lebih enak. Oke, kembali lagi ke hipertensi dan kehamilan dok. Apakah bisa kalau orang tuanya hipertensi dok, misalkan aku hamil nih, mamaku hipertensi, apa bisa menurunkan ke aku juga menjadi salah satu penyebab aku hipertensi dan kehamilan? Kronisnya iya, kalau kronisnya iya, pada ada keturunan kan hipertensi itu ada, cuma bukan karena faktor kehamilan, tapi faktor kuncinya adalah kehamilannya itu sendiri. Makanya kalau misalnya ternyata mamanya begini, dianya belum tentu kayak gitu juga, gitu. Tapi kalau hipertensinya iya. Bisa ya dok ya, tapi kalau hamil itu harus ada kata kunci hamilnya itu dulu. Oke. Kira-kira ini sobat seru nggak? Seru nggak ngobrolnya? Sebenarnya banyak ya dok kayaknya yang masih ingin diobrolkan ya. Tapi kita sapa dulu dok. Sobat TikTok kayaknya ada yang mau nanya. Oh, iya. Boleh say hi dulu dok, say hi. Say hello. Halo gitu. Iya nih ada sobat TikTok sepertinya yang mau bertanya dok. Boleh. Sekali dok, ada yang bertanya nih ya dok ya dari Raisa Putri. Raisa penyanyi ya dok. Amis dong. Kira amis. Hamil di 36 minggu, tensi darah 140/90. Tinggi ya kak, bisa turun lagi nggak kak? Oke, siap dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Raisa dok, tapi bukan Raisa Hamis. Tadi bertanya lagi hamil, usia kehamilan 36 minggu dok, terus tensinya 140/90. Kira-kira masih bisa diturunkan nggak dok? Ya, turun itu pasti bisa ya. Namanya kan dengan adanya kamu hamil nih, terus anak keberapa? Satu kali ya kita anggap ya. Terus ini kan hamil udah cukup matang gitu ya. Ya, yang penting adalah yang tadi kita berikan juga obat hipertensi, kita berikan diet rendah garam, istirahat bed rest yang cukup supaya dia bisa turun tuh. Setidaknya ya, kalaupun tidak turun di situ aja gitu. Jangan lebih dari 140/90. Karena
kita ingin mencegah jangan sampai terjadi suatu hipertensi yang berat. Gitu. Tapi kalau 140/90 dan tadi saya bilang masih bisa dicoba normal. Masih tidak terlalu wah kita harus khawatir nih bakal pikir sesar atau apa, itu enggak. Tapi masih bisa diturunkan dengan cara metode yang seperti tadi. Oke, Ibu Raisa sudah dijawab oleh Dokter Adi. Jadi masih bisa diturunkan asal pola hidupnya dijaga, diet garam dan istirahat yang cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nih dok, dari Febriani Fajar. Dok, semenjak aku lahiran 3 bulan yang lalu, tensi aku kadang-kadang 140, tapi aku nggak berubah jalan untuk hipertensinya. Nah, Oke, gitu. ya. Seru Itu ya? pertanyaan Nah, selanjutnya gitu dong. dari Ibu Febriani. Kalau Bu yang nanya saya pusing juga ya. Itu yang bertanya dari Bu Febriani, Dok. Katanya udah melahirkan 3 bulan yang lalu, tapi tensinya masih 140/90, Dok. Terus nggak berobat ya tadi ya? Masih bisa diturunkan kan, Dok? Ya, pertama, jadi gini. Jadi yang sudah kita obrolin tuh tentang hipertensi dalam kehamilan. Nah, kita patokannya itu nifas sebenarnya. Jadi kalau misalnya nifas itu kan kurang lebih 40 harian kan, paling lama 2 bulan deh. Kalau memang murni, tanda kutip murni, dia tensi hanya saat kehamilan itu sendiri, itu seharusnya sudah kembali seperti biasa. Bahkan secara teori itu 2 minggu kembali normal ya, Dok? Iya. Jadi patokannya misalnya tidak 2 minggu, taruhlah nifas. Nah itu. Tapi kalau misalnya dia berkelanjutan, nah ini kita harus cari tahu nih, ada apa nih, ada faktor apa, atau mungkin dia sebelumnya sudah darah tinggi, gitu. Ataukah memang ini hipertensinya menetap karena faktor umur atau apa, itu harus kita lihat. Atau juga tadi tensinya itu mungkin lagi kurang istirahat atau apa, jadinya seperti kesannya tinggi melulu, kayak gitu. Jadi harus coba diukur lagi, pastikan benar nggak tensinya tinggi apa enggak, gitu. Kalau misalnya memang iya, masih tinggi. Nah, kalau sudah melewati masa nifas selesai, bukan ke dokter kandungan beloknya, jadi ke dalam kali ya, Dok. Ya ke dokter umum dulu lah minimal ya, ke dokter umum dulu untuk kita bisa menggantikan terapi obatnya nanti, gitu. Karena kalau udah bersifatnya menetap gitu, pasti kombinasi obatnya akan berbeda, gitu. Seperti itu sih. Oke, Bu Febriani sudah dijawab oleh Dokter Adi. Jadi karena sudah 3 bulan pasca melahirkan, bisa diobservasi ulang tensinya. Kalau sekiranya masih tinggi, boleh dikonsultasikan dengan dokter terdekat, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini pertanyaan dari Call Me Ina. Wih, Hipertensi kayaknya. Dok, kalau sudah pernah lahiran sesar, apa boleh lahiran normal, Dok? Berbahaya atau enggak ya? Oke, Dok, ini dari Bu Kolmi Ina, tapi mungkin agak keluar dari tema kita pada siang hari ini. Masih oke ya, Dok? Oke, Bu Kolmi ini pernah lahiran sesar, Dok. Terus masih bisa nggak katanya lahir normal? Apa berbahaya nggak katanya? Ya gini, jadi kita itu pertanyaannya harus diperpanjang lagi karena kita harus memperhitungkan yang tadi keselamatan ibu dan janin, ya. Kita harus melihat dulu banyak yang harus dibahas. Dipertimbangkan. Pertama adalah dulu sesarnya kenapa? Ini harus jelas dulu nih. Pertama, sesarnya apa? Absolut atau kira-kira karena sesuatu hal yang tidak absolut. Misalnya Bu Ina dulu sesarnya karena panggulnya sempit misalnya. Ya kalau panggulnya sempit kan dari dulu sempit. Ya, emang mau pakai panggulnya kamu? Kan nggak mungkin kan? Atau panggulnya siapa? Itu kan nggak mungkin. Jadi itu sudah absolut, sudah suatu indikasi yang sudah tidak bisa mutlak. Ini pasti sesar. Atau yang lain deh, pokoknya mutlak deh. Tapi kita lihat dulu kalau misalnya indikasi tidak absolut. Misalnya dulu gagal induksi misalnya gitu kan, terus dioperasi. Nah kita lihat lagi. Kita evaluasi lagi, ini hamil ini gimana? Pertama harus dari jaraknya dulu, minimal itu 2 tahun ke atas. 2 tahun itu bukan pas sudah 2 tahun umurnya udah 9 bulan anaknya, itu namanya 1 tahun lebih gitu. 2 tahun baru hamil gitu. Jadi nanti dilihat tuh, dievaluasi, dilihat kira-kira bagaimana, ada faktor penyulit nggak. Jadi kalau orang seperti resiko bekas sesar, nanti dokter akan kami biasanya di sini tuh akan memeriksakan tuh namanya segmen bawah rahim tuh tebal apa tipis tuh. Kalau misalnya
tebal oke lah, kita coba untuk mencoba lahir per vagina. Tapi harus dipastikan bahwa persalinan vagina pada bekas sesar harus berjalan dengan sangat lancar. Karena tidak boleh induksi, tidak boleh ada faktor resiko yang bisa menyertainya dia gitu. Ya, Kayak persalinannya misalnya orang bisa sejam, dia setengah jam lahir gitu ngedennya gitu. Kalau nggak bisa harus pakai partus buatan per vagina, harus dibantu dengan vakum lah, apalah, harus dipastikan persalinan itu jangan lancar. Makanya dokter harus bisa memperkirakan ini kira-kira kalau di persalinan ini bisa dinormalkan atau enggak. Banyak faktor yang kita bertimbang-timbang deh gitu, banyak pertimbangannya gitu ya dok ya. Betul. Oke, Ibu Kolmi Ina, pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter Gitu kira-kira ya? Adi. Iya, jadi masih bisa asal dikonsultasikan saja dulu dengan dokter kandungan terdekat, gitu ya Ibu Ina. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dok, dari Ika. Nah, Usia 45 tahun, hamil lagi bisa nggak dok? Oke, ya dok, ada pertanyaan dari Ada Bu yang mau hamil Ika. lagi. Iya. Katanya usianya 45 tahun dok, masih bisa nggak kalau hamil lagi? jawaban agamisnya kalau Allah mengizinkan semua bisa. Ya. Betul ya dok, betul. Ada tapinya tapi. Kehendak Allah. Ada tapinya, tapi termasuk dalam faktor yang Berisiko tinggi. Satu, yang kedua adalah kita harus lihat lagi, udah di atas 45 tahun, kira-kira cadangan sel telurnya bagus Masih apa ada, iya, enggak, bagaimana dengan siklus headnya, masih ada gangguan apa enggak, apakah dia akan subur apa enggak. Karena kan kita harus melihat yang tadi saya bilang, bagaimana kualitasnya. Dulu ibaratnya dia umur 20 tahunan, segini nih ibaratnya nih, bagusnya gitu. Memang menurun tuh, sampai 45 jelas akan lebih menurun lagi. Jadi kalau dikatakan bisa, yang tadi jawaban agamisnya, Bisa. kalau Allah berkehendak semua juga Bisa, ya, Dok? Tapi secara perhitungan bahwa cadangan ovariumnya, tingkat dari kualitasnya ya, bukan cuma cadangannya, kualitasnya juga akan menurun dibanding dengan usia yang masih di bawah 40 tahun. Begitu sih. Oke, Ibu Ika, pertanyaannya sudah dijawab oleh Dokter Adi Bakti. Jadi untuk usia 45 tahun masih bisa hamil tapi dengan resiko tinggi ya Bu ya. Boleh dikonsultasikan juga ke dokter terdekat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Dari telepon wajib. Wah, makanan dong. Jadi lapar ya dok. Jadi lapar ya, Kita jangan makan makan. daunnya ini. Dok, kalau dari jari tangan kesemutan nggak hilang-hilang, ngaruh dari tensi tinggi nggak? Oke. Cara meredakannya gimana dok? Nah kebetulan telepon wajibnya lagi kondisinya lagi hamil 36 minggu. Oke, ya dok, ada pertanyaan dari telepon wajib. Tapi nggak tahu ini siapa nama sesungguhnya, ini nama samaran ya dok. Lagi hamil usia 36 minggu dok, terus katanya tangannya kesemutan, nggak hilang-hilang. Itu kenapa Enggak dok? sih, kalau berhubungan dengan hipertensi ya maksudnya itu tidak sih. Jadi gini, prinsipnya adalah pada saat kita hamil itu kan ada suatu penekanan nih dari babynya ke bagian dari perut itu kan. Nah, di situ ada persarapan di sana tuh. Itu yang bisa bukan mengganggu sih, membuat hal itu terjadi. Jadi kegangguan dari saraf-saraf yang ada di daerah sana karena penekanan dari posisi janin itu bisa membuat dia nggak kesemutan atau gimana itu kayak gitu. Biasanya dokter akan memberikan seperti obat-obatan metilkobalamin seperti itu untuk membantu seperti vitamin B12, B6 gitu deh, untuk membantu persarapan di perifernya, persarapan yang ada di sini nih, yang ada di sini kita itu, dengan tujuan untuk memperbaiki persarapan di sana, tapi bukan karena dari Hipertensinya. Ya betul, seperti itu. Oke, ibu siapa itu ya? Ibu dari Ibu Klepon, kamu lupa. Klepon nih, Ibu Klepon. Oke, tadi jadi kalau kesemutan sebenarnya tidak ada pengaruh dari hipertensinya ya Bu, tapi jika kesemutannya mengganggu aktivitas sehari-hari boleh coba dikonsultasikan ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke, sepertinya kita sudah cukup nih dok. Udah cukup. Karena ternyata Kita lanjut lagi nanti minggu depan lah. sudah lebih dari 45 menit kita berbincang-bincang.
Tapi sebelum kita akhiri dok, adakah saran atau tips untuk para ibu-ibu di sana agar kehamilan tetap sehat dan menjalani kehamilan dengan nyaman tanpa hipertensi? Closing statement gitu ya. Iya betul, closing statementnya dok. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya suatu kehamilan itu kita harus persiapkan dengan baik. Persiapan dengan baik itu artinya kita harus lihat juga nih, kira-kira kita ini ada resiko apa enggak. Nah, khususnya dalam hubungan dengan hipertensi ya, pembahasan hari ini ya. Artinya kalau kita mengetahui bahwa kita ini mempunyai suatu resiko, yang tadi ada ibu 45 tahun lah, ada ibu 40 tahun, di atas 30 tahun, anak yang baru pertama atau apakah ada resiko yang tadi saya udah jelasin. Nah, disitulah kita sudah mulai aware di situ. Bahwa kita harus lebih bisa berkomunikasi lagi nih sama nakes-nakes yang terdekatnya dia yang bisa kita diskusi gitu. Gimana nih Bu Bidan atau gimana nih Pak Dokter, Bu Dokter untuk saya bisa melalui kehamilan ini dengan aman seperti itu. Itu yang pertama. Kita harus melihat diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah kita nggak usah perlu khawatir gitu, karena saya rasa teknologi udah banyak ya. Iya, betul. Juga banyak juga suplemen-suplemen obat yang bisa memberikan bantuan, setidaknya kalau misalnya membantu jangan sampai terjadi suatu preeklampsia yang berat. Ada antioksidan di sana, ada macam-macam, ada vitamin E, ada apa yang berbau antioksidan untuk mencegah terjadi suatu preeklampsia berat. Terus dengan adanya misalnya kita menemukan sesuatu nih, hipertensi, nggak usah panik dulu sih sebenarnya. Yang tadi saya bilang, jangan, kan kalau zaman sekarang tuh ini self diagnosis itu. Jadi apa sih? Mendiagnosa sendiri ya, gitu. diagnosis sendiri deh. Overthinking kali dok. Overthinking. Jadi kadang-kadang tensi gue tinggi nih, padahal 13, 130, kadang lah itu tinggi gitu kan, tapi tenang dulu gitu kan. Nah terus misalnya tinggi nih, ternyata dia baru turun dari kendaraan langsung ditensi, jadi udah pusing duluan gitu. Langsung dengan dia tensi makin stres, makin tinggi lagi gitu. Itu tenang aja dulu. Ya lakukanlah pemeriksaan dengan benar-benar nyaman supaya benar tensinya tinggi. Kalau misalnya mau terjadi suatu tensi tinggi, konsultasi lagi. Apa yang harus dilakukan kayak gitu. Insya Allah dengan adanya edukasi yang baik, deteksi dini yang baik, terus dengan adanya sering komunikasi ya dengan tenaga kesehatan sih, saya optimis ya, itu jangan minimal gini lah, jangan sampai jadi suatu buburukan. Kita tahu sendiri yang tadi saya jelasin bahwa hipertensi menyebabkan angka kematian yang berat nih gitu kan. Tapi kan itu yang tidak terkontrol. Iya, satu tidak terkontrol, yang kedua tidak terdeteksi dari jauh-jauh hari gitu. Walaupun memang ada suatu kendala, semua insya Allah bisa dibereskan gitu dengan baik-baik aja gitu, dengan ibu dan anak selamat. Itu karena tujuannya seperti itu kan, kayak gitu. Jadi tenang saja, diskusikan saja kepada nakes-nakes yang terdekatnya. Insya Allah ada solusi. Dan nggak usah khawatir, silakan hamil, silakan aja gitu. Tapi memang dengan adanya kita mengetahui ada podcast seperti ini, kita edukasi, kita ada resiko di sini, kita aware. Lebih aware ya dok ya? Betul, jadi aware itu lebih penting, tapi jangan takut. Karena insya Allah bidan kita juga sudah banyak mendapatkan pelatihan ya, baik di rumah sakit, baik di Ponet, baik di Ponek, mereka sudah ada pelatihan tentang penanganan hipertensi ya. Jadi insya Allah untuk kondisi ibu-ibu di Bogor sih pasti Ponet kita udah siap untuk menangani sendiri. Begitu pun dengan dokter-dokter spesialis. Jangan khawatir gitu ya, tenang aja ibu-ibu. Ibu harus optimis, insya Allah kehamilannya sehat, ibu janin sehat. Jadi happy aja gitu, jadi nanti jadi hipertensi malah tambah stres gitu, tambah tinggi lagi tensinya kan? Iya. Kalau ibunya happy ya santai aja gitu, jadi ya udah mau gimana gitu kan. Ada solusinya lah semua. Ada solusinya ya. Jadi intinya tetap harus mempersiapkan diri ya, ya. Mempersiapkan diri sama agar tenang, kalem gitu. Stay cool.
Jangan Jadi, stay tune beda lagi. Oke, intinya kita harus mempersiapkan diri agar ibu hamil tidak mengalami hal tersebut, salah satunya hipertensi pada kehamilan. Yang buruk lah ya, Betul yang ya. keburukan. Seperti yang tadi Dokter Adi sudah sampaikan di podcast pada siang hari ini mengenai hipertensi dalam kehamilan, agar para wanita muda yang siap untuk menikah atau yang akan hamil, agar kita mempersiapkan diri agar proses kehamilan dan persalinannya berjalan dengan lancar. Tapi jangan takut. Tapi jangan takut Tenang untuk saja. tenaga kesehatan Stay cool. terdekat, Betul. ya. Karena kehamilan itu adalah momen yang sangat istimewa. Betul. Jadi maka dari itu kita harus mempersiapkan diri agar menjalani kehamilan yang aman dan tetap sehat. Dan nyaman. Oke, betul, dan nyaman juga ya, Dok ya. Baik, Dokter Adi Bakti, terima Ya, kasih atas sama-sama. waktunya Ya. dan informasinya sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang disampaikan memiliki manfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan bagi para ibu hamil di luar sana agar tetap menjalani kehamilan dengan nyaman, aman, dan tetap sehat gitu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.